Jadi kurang lebih seperti itu. Dan saya bersyukur di jalan Tuhan, saya ketemu dengan minyak paras. Waktu itu sama Pak Alit, saya tanya-tanya, waktu saya baca, saya coba tanya, karena saya baca di situ bisa menolong berbagai penyakit. Kebetulan Pak Alit yang saya ketemu, dan lewat Pak Alit mulai dijelaskan. Kenapa saya tertarik untuk coba, karena obat ini tidak diminum. Karena selama saya sakit, semua obat itu minum. Jadi saya bilang kalau memang harus minum saya tidak mau. Pak Alit bilang ini tidak minum, ini hanya dibalur saja. Jadi dijelaskan bagaimana cara pemakaiannya dan saya mulai coba. Bilang baik Pak, saya coba. Waktu itu paras yang ada masih natural oil. Memang waktu dicoba berapa botol itu belum terlalu nampak hasilnya. Mungkin karena ya saya sedang dalam kuliah juga. Ya seperti saya katakan tadi cukup stres dengan tugas kuliah, tugas mengajar. Jadi hasilnya tidak terlalu bagus. Dan saya juga tidak pakai rutin seperti yang diajar oleh Pak Alit. Tapi saya bersyukur dengan berjalannya waktu, kemudian ada yang namanya Faras Klasik, itu saya tidak terlalu ingat di tahun 2017 bulan apa. Tapi itu Pak Alit bilang, Bu Clara coba yang ini lebih bagus. Memang waktu itu dia limited edition. Dan memang betul setelah saya gunakan yang Faras Klasik, itu hasilnya baru nampak. Karena mungkin karena masa saya sudah cukup kronis, karena sudah sampai muntah darah, hasil endoskopi itu permukaan lambung saya sudah mengalami erosi. Seperti begitu. Nah, saya bersyukur setelah menggunakan Faras Klasik, kurang lebih 1 bulan lebih ya itu ada, rutin saya pakai. Jadi setiap habis saya beli lagi, setiap habis saya beli lagi. Nah ternyata tanpa saya sadari, sakit lambung saya sudah mulai berkurang dan hasilnya saya sudah bisa makan yang tadinya tidak bisa. Dan Pak Ali tawarkan waktu itu, Ibu daripada Ibu hanya pakai sebagai pemakai, mendingan Ibu gabung sekalian jadi member. Kenapa? Karena teman-teman saya di sekolah ikutan beli. Mereka biasa pesan dari saya karena mereka lihat hasilnya. Yang tadinya badan saya kurus sekali, tapi setelah saya mulai menggunakan yang Faras Klasik, badan saya sudah mulai baik. Kemudian kuliah saya sudah tidak bolong-bolong lagi. Di sekolah juga saya bisa masuk, akhirnya teman-teman mulai ikutan pakai untuk keluhannya mereka. Karena Pak Alit lihat mungkin saya pesannya terus rutin, akhirnya saya resmi bergabung di Maret 2017 sebagai member Faras. Keuntungan saya di situ, saya bisa dapat harga member, jadi lebih ringan dibandingkan sebelum saya jadi member, saya harus beli dengan harga konsumen. Jadi saya sangat bersyukur sejak saat itu sampai hari ini, saya tetap menggunakan Faras meskipun sudah sehat, sudah sembuh, Faras itu tidak pernah saya lupa. Kemudian bukan sakit mah saya saja yang saya tertolong dengan Faras, pernah juga saya mengalami sakit di sendi-sendi, waktu pemeriksaan dokter dibilang osteoartritis. Tapi ya bersyukur sekarang sudah enak, kaki saya sudah tidak sakit lagi di lutut. Lutut saya sebelah kiri itu karena sering cedera jatuh dengan motor itu menyebabkan selalu ngilu. Tapi setelah disarankan pakai Faras ditambah dengan minum Samplus itu sudah tertolong. Bahkan kami di dalam rumah juga, suami juga yang sendi-sendinya sakit saya sarankan dengan menggunakan Samplus, minum dari dalam dan balur Faras Klasik itu ditambah lagi dengan VR79 itu sangat menolong sekali untuk sendi-sendi yang ngilu. Ya. Dan yang saya tidak bayangkan itu, waktu saya sakit mah itu kan Pak Alit kasih tahu, balur itu ada 2 tempat wajib, yaitu di telapak kaki dengan sela-sela jari kaki, kemudian di sepanjang tulang belakang, dimulai dari tulang leher sampai tulang ekor. Nah karena saya sakit mah berarti di bagian perut yang selalu dibalur setiap 1 jam. Saat itu saya punya yang namanya keloid. Keloid itu bekas operasi, saya pernah operasi di luar kandungan. Keloidnya sebesar ini ibu jari. Tapi karena rutin balur Faras di daerah perut, lama-lama saya perhatikan, keloid saya sudah hilang. Tipis sama dengan perut, sudah tidak ada daging yang lebih besar yang tadinya sebelum pakai Faras. Jadi rupanya setelah tanya Pak Adit, Pak bilang itu adalah akibat dari sering balur Faras di daerah perut. Ya, jadi dalam hal ini saya juga bisa sarankan untuk Bapak Ibu yang kebetulan hadir di ruang Zoom ini bahwa Faras itu juga bisa untuk mengobati keloid. Seperti tadi saya keloid tertolong sembuh, nyeri di sendi lutut tertolong sembuh, mah akut yang tadinya muntah darah tidak bisa makan
selain bubur dan biskuit sekarang sudah makan sembarang aja. Ya maksudnya sembarang ya bukan sembarang asal dimakan, tetap hati-hati dalam makan karena kita sakit itu juga tidak luput dari makan yang tidak seimbang atau makan sembarang. Dan yang mungkin yang paling terakhir testimoni saya itu yang saya alami tadi pagi. Berapa hari ini mungkin karena kesibukan cukup tinggi, saya tidak perhatikan makan. Kemarin saya tidak sadar, saya tidak tahu kayaknya saya ada makan sesuatu yang salah. Mulai tadi pagi sampai pulang siang itu saya bolak-balik kamar mandi. Mungkin sekitar 4 kali. Perut tidak enak sekali. Terus saya balur Faras Klasik waktu pulang sekolah, saya coba gosok di daerah perut, di tulang belakang sama telapak kaki. Puji Tuhan, langsung sakit perutnya berkurang dan bahkan sudah hilang. Jadi dari siang sampai saat ini saya sudah tidak buang air lagi seperti tadi pagi. Kalau tadi pagi sampai siang bahkan di sekolah itu masih bolak-balik kamar mandi. Ya, jadi saya mau sarankan pada Bapak Ibu, kita harus siapkan Faras di rumah. Kenapa? Karena Faras itu kita bisa jadikan sebagai dokter keluarga P3K. Saat kita mengalami gangguan atau keluhan, bahkan saya juga pernah waktu goreng ikan tuh kena minyak panas. Saya langsung balurkan Faras di tangan, tidak jadi melepuh. Bekasnya pun hilang. Nah, itu kenapa? Karena Faras sudah disiapkan di rumah. Bahkan ada anak yang jatuh luka langsung oleskan Faras, lukanya langsung yang tadinya terbelah harus dijahit itu langsung menyatu. Jadi tidak dijahit pun lukanya langsung menutup. Jadi Faras ini sangat luar biasa. Dia bisa menjadi P3K bila kita siapkan di rumah. Bahkan di sekolah sering saya siapkan tolong anak-anak yang sakit. Mungkin mereka main bola jatuh luka, mereka biasa langsung cari saya. Minta itu Faras di Bu Guru Clara, mesti begitu. Karena mereka sudah tahu saya selalu siap. Bahkan teman-teman di sekolah juga, kalau misalnya masuk angin, pusing, mereka sering ke saya. Jadi di sekolah pun saya siapkan stok untuk teman-teman yang perlu pertolongan saat mereka mengalami keluhan. Jadi saran saya untuk yang hadir di ruang Zoom ini, mari. Kalau belum jadi member, kebetulan ikut, saya sarankan jadi member. Kenapa? Karena keuntungan dengan menjadi member, kita pertama dapat harga yang lebih murah dibandingkan harga konsumen. Yang kedua, dengan menjadi member, selain tubuh kita sehat, terbantu untuk kita punya ekonomi. Karena itu saya sudah rasakan. Karena ada teman-teman yang lihat mereka ikut mau, ya, akibat akhirnya ya saya dapat tambahan untuk belanja, ada bertambah lah, bisa membantu ekonomi keluarga. Bahkan bukan itu saja, seperti tadi dia sudah sampaikan, ada berbagai penghargaan yang saya sudah dapat dari Faras. Nah, penghargaan itu ya saya bersyukur, tapi yang saya lebih bersyukur itu sehatnya. Saya sehat, bersyukur juga teman-teman yang tertolong, pelanggan-pelanggan saya yang beli Faras dari saya, kalau mereka bilang, aduh saya sudah sembuh, saya sangat berterima kasih, itu juga sudah menjadi satu bahagia untuk saya. Jadi bukan hanya saya merasakan, tapi banyak orang juga di sekitar saya, keluarga, bahkan bonus-bonus produk yang saya dapat itu saya bisa tolong orang. Misalnya mereka sakit, mereka tidak punya uang, saya kasih saja. Kenapa? Karena waktu mereka sehat, mereka sembuh, saya ikut bahagia. Kenapa? Karena juga slogan Faras yaitu Faras hadir dari cinta untuk melayani. Jadi saya selalu yakin, percaya, kalau saya tolong orang, pasti kebaikan itu akan kembali kepada saya. Ya, mungkin untuk malam ini, testimoni yang bisa saya sampaikan seperti begitu. Terima kasih Bu Gede, saya kembalikan. Terima kasih Bu Clara, keren banget sharingnya malam ini di waktu sela-selanya sibuk. Terima kasih Bu Clara ya. Yang Ya, saya ya. simak tadi awalnya sakit, udah pasrah, konsumsi obat medis, sampai efek giginya keropos. Akhirnya ketemu jalan Tuhan melalui Faras. Jadi setelah dipakai rutin, cara pemakaiannya detail, bisa sembuh dan sekarang sudah terus menyebarkan kebaikannya Faras. Kalau dulu tidur nggak enak, sekarang udah enak ya. Makan udah enak benar, Bu, ya Bu Clara, tapi tetap jaga kesehatan Bu Clara ya. Karena saya lihat Bu Clara sangat berapa itu namanya, dinanti-nantikan lah sama teman-teman di sana, sampai disebut Bu Clara, Bu Faras di sana ya. Terima kasih Bu Clara menyebarkan dibilang juragan terus. Faras. Juragan Faras, oke. Terima kasih Bu Clara ya. Kita terus berjuang bersama-sama untuk menyebarkan manfaat dan kebaikannya Faras.
Nanti tetap ready Bu Ya, Clara, simak makasih, Bu. bareng-bareng. Dan teman-teman yang udah hadir di Ya, Zoom 42 orang ini, nanti di akhir acara akan ada undian door prize. Itu Paras Care Hot 60 ml 2 botol untuk teman-teman yang beruntung malam nanti. Dan diundi di akhir 2 orang, dan yang harganya itu 200.000 per botolnya, Ibu Bapak yang hadir di sini. Berikutnya yang kita ajak nanti akan temanya bincang-bincang holistik bersama Paras, yang kesehatannya nggak hanya di pikiran saja, tapi di gaya hidup kita, bahkan energi kita biar seimbang, terus lingkungan kita kayak gimana dalam pemakaian Paras ini. Beliau ini adalah lulusan farmasi, beliau itu instruktur yoga, teacher, training 2020, aero swing yoga, itu ada gelantungan-gelantungan itu, yoga itu beliau adalah teachernya, bergerak di bidang penyembuhan holistik. Sekarang beliau menjadi salah satu terapisnya Paras. Setiap hari di rumah beliau itu selalu datang pasien berbagai latar belakang, berbagai asal untuk konsultasi sama beliau. Beliau baru ketemu saja sudah membaik, belum diajak ngobrol, baru tegur sapa saja sudah membaik, baru diterapi dengan Paras. Yang malam ini harusnya banyak terapi beliau, tapi karena mau untuk sharing bersama kita, beliau meluangkan waktunya untuk sama kita sharing perihal Paras ini. Jadi teman-teman yang mau diskusi dengan beliau, teman-teman yang mau ngobrol, silakan chat-chat di kolom chatnya tentang apapun beliau tahu, karena beliau itu adalah secara holistik. Kalau di Paras, beliau dijuluki Mbak Raranya Paras di sini. Beliau begitu humble, terus mau belajar dan bertumbuh, nggak pelit ilmu. Kalau Bapak Ibu mau bertanya tentang ilmu beliau, silakan chat di sini. Beliau akan mengalir. Karena beliau nggak bisa menyampaikan karena Bapak Ibu nggak bertanya gitu ya. Untuk waktu dan tempatnya saya silakan kepada Ibu Ayu Junika, seorang elite leadernya Paras juga. Ibu Ayu Junika, ready di sanakah Bu Ayu? Halo, hai Bu Ayu. Iya, halo Pak Gede Mangku. Ya Bu Ayu, gimana kabar Bu Ayu? Sehat kaya bahagia. Sama-sama. Yuk, Biar aku. silakan Bu Ayu ya. Iya. Waduh, terima kasih Pak Gede Mangku, terima kasih Bu Clara. iya Bu Ayu. Iya, saya terpesona, takjub ya mendengarkan. Jadi perjuangannya Bu Clara itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebelum lanjut teman-teman ya, di dalam seminar offline dan online itu berbeda sekali ininya. Kalau secara energi kita sampaikan, pada saat seminar offline itu kita masih ada gerak, kita masih seimbang dengan energi bumi, masih enak. Tapi pada saat kita online seperti ini, radiasinya lebih besar, berlipat ya, dibandingkan kita ketemu. Jadi, nah, siapa yang hadir, semua yang hadir malam ini, saya minta untuk aktif ketik-ketik. Kalau mau perhatikan, kalau mau mendengarkan, kalau mau mengikuti join di Zoom ini secara full, silakan tetap bergerak. Dalam arti ikut ngetik, aktif, mendengarkan seperti itu, terus nanti diketik-ketik. Tapi kalau enggak, mendingan kayak denger radio, jadi ditinggal. Suaranya aja digedein gitu ya, supaya kita enggak banyak kena radiasinya. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Dari mana aja tadi nih ya, kayaknya chatnya baru cuma 2 orang nih yang masuk. Malang, oh Pak Himawan, selamat malam Pak Himawan. Saya mau ke Malang ini ya, tanggal 18 dan 19, ada seminar juga. Ada dari Jayapura, Jakarta, iya Bu Jen ya, Trawas, wah dari mana-mana ini ya. Dari mana-mana, wah dari Biak juga ya, banyak ya. Ini berarti dari Nusantara ya, Surabaya, Pak Nugroho ya. Oke, terima kasih teman-teman. Seperti yang sudah dikenalkan oleh Pak Gede Mangku, ya nama saya Gus Ayu Junika dari Prigen. Ini ada dari Prigen juga ya, Bandung. Nah, banyak nih ya. Ini dari Bali Nusa Dua.
Ya, jadi saya setelah dari farmasi berhenti kerja, terus berpikir untuk bisa bagaimana ya rasanya untuk sembuh itu secara alami. Jadi nggak pakai obat, karena sebelumnya bekerja di apotek itu lama. Saya lihat kadung enak, kalau bisa dibilang tuh keenakan di apotek. Jadi kalau sakit sedikit kita minum obat kayak gitu. Jadi lama-lama saya berpikir, ini lama-lama gimana nih masalah kita berpikir tentang ginjal kayak gitu ya, hati kayak apa nanti gitu. Akhirnya saya berhenti kerja dan saya memutuskan untuk belajar menyembuhkan diri sendiri sih sebenarnya utamanya. Jadi supaya yang dari alami, yang herbal. Nah, waktu itu saya ikuti majalah Nirmala, saya pokoknya ada baca apa aja, saya coba untuk menyembuhkan sakit yang saya alami. Jadi kalau seperti Bu Clara mengalami mah kronis, ya kita tadi ada catatan sedikit tentang cerita dari beliau, ya. Saya pun juga mengalami sakit mah, gangguan lambung itu dari SMP kelas 2. Jadi ketika saya mulai pindah dari Surabaya ke Bali itu ya mungkin karena saya harus penyesuaian istilahnya, belum teman, lingkungan ya, kemudian iklim yang macam-macam lah ya. Yang biasanya saya kalau di Surabaya itu ditungguin makan sama ibu saya pulang sekolah, ini enggak, karena ibu saya lagi ada kegiatan adat seperti itu, akhirnya kacau. Dan bukan hanya masalah makan aja mungkin ya, saya pola makan aja, tapi karena mungkin penyesuaian lingkungan itu tadi. Dan itu berlanjut sampai saya lama sekali bertahun-tahun, sampai saya kemarin 2015 itu saya benar-benar 2016 masuk, jadi 2015 akhir, 2016 itu saya sampai nggak tahu hilangnya kemana sakit itu. Itu kalau saya kambuh pun juga sampai harus disuntik ya, karena sampai kaku kan ininya semua, jadi disuntik di UGD, bolak-balik ke UGD. Akhirnya capek juga minum obat, sama kayak Bu Clara tadi ya. Bu Clara tadi sampai trauma minum obat ya Bu ya. Iya betul Bu Ayu. Sampai trauma loh minum obat. Saking lihat obat itu kayaknya sudah mual duluan gitu ya. Apalagi mau sembuh ya. Baru lihat aja udah apa istilahnya? Aduh, ini lagi. Muntah saya. Ya. Lihat obat itu sudah mau muntah kalau lihat obat sekarang. Nah, itu sudah trauma. Saking traumanya ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu, saya pun begitu Ibu. Jadi saya berpikir pasti ada penyembuhan yang jadi berpikir, karena terus-terusan seperti itu kan bosen ya Bu ya. Samping bosen ngabisin waktu kan. Kayak tadi Bu Clara bilang ya kan, ngabisin waktu, ngabisin biaya, ya enggak? Udah gitu belum lagi di sekitar kita bilang sakit-sakitan ya orangnya. Ibu pernah nggak digituin? Saya malah dibilang mayat hidup. Nah, itu tadi mayat hidup ya, bolak-balik gitu ya Bu ya. Jadi sekarang itu udah hafal, kalau Bu Clara nggak datang ke sekolah pasti sakit gitu ya. Jadi kayaknya udah ada stempel di dalam diri kita bahwa kita adalah penyandang atau penyakitan gitu Bu ya. Iya betul. Banget teman-teman ya. Dan karena terus-terusan itu pun akan menyebabkan seperti yang kita kenal itu istilahnya psikosomatis. Karena hal-hal seperti itu sudah tertanam ya. Nanti pikirannya kita jadinya nggak sembuh-sembuh kayak gitu. Ibu Clara pernah nggak kayak gitu? Iya, pokoknya saya itu akan masuk opname itu kalau sudah nggak bisa sama sekali di rumah. Jadi biasanya kalau kambuh saya berusaha untuk jadi tidur juga tidak bisa nyenyak, terbawa terus di pikiran, gelisah. Nah, iya gelisah, kepikiran ya. Nah, ini masuk berarti ke psikis ya Bu ya? Iya, setiap mau makan sesuatu sudah berpikir nanti lambungku bermasalah. Jadi lihat makanan itu sudah mulai gelisah, apa yang bisa pas dimakan. Seperti begitu. Secara tidak langsung itu sudah terekam di alam bawah sadar kita. Ya, sudah terekam, kita lihat makanan udah takut, makan ini nanti aku kayak jadi kayak udah istilahnya, pokoknya aku nggak boleh makan A, B, C, D sampai Z ya Bu ya. Jadi sudah ada
kayak ada list gitu di dalam pikiran kita, di dalam batin kita ya. Udah, aduh dari jauh aja rasanya udah enek gitu ya, bauin apa gitu sudah kayaknya udah mual Bu ya. Iya, betul. Jadi teman-teman kalau kebetulan nanti hari Minggu ini kan saya ada juga membahas psikosomatis dan MAH ya. Jadi dari pikiran bisa menyebabkan ya, jadi bisa mempengaruhi tubuh kita ya, organ tubuh kita, kesehatan tubuh kita. Dari tubuh kita pun juga mempengaruhi, karena itu kebalikannya, ada psikosomatis dan ada somatopsikis namanya. Jadi somatopsikis itu juga termasuk seperti kalau apa ya namanya, kayak penanaman karakter dari kecil gitu loh Bu. Anak ini pemalu, anak ini pemalu. Nah, lama-lama dia memang jadi pemalu seperti itu. Itu termasuk seperti itu ya. Jadi psikosomatis dan ada somatopsikis. Nanti mungkin ke belakang kita cerita apa sih itu somatopsikis gitu ya. Nah, ini meluas kalau kita bicara tentang holistik ya. Holistik itu penyembuhan atau sehat secara menyeluruh, karena holy ya. Holy, jadi manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi dia bukan hanya fisiknya aja. Seperti Ibu Clara tadi kita dengarkan ya, memang di awal pemicunya adalah sakit MAH yang keluar. Tapi setelah Ibu renungkan, Ibu baru merasa, oh ini pasti karena stres saya. Iya. Ya, pasti karena stres saya kuliah, ya kan? Iya, saat kuliah itu kambuh yang puncak-puncaknya begitu. Iya, sehingga saya MAH. Nah, jadi dalam perjalanan Ibu waktu sakit itu, Ibu pasti kan juga ada pikiran seperti itu ya Bu ya. Jadi mulai ada kesadaran bahwa oh bagaimana saya mesti berarti harus ubah pola makan, kemudian tidur saya juga memang kurang waktu saya kuliah ya kan. Jadi Iya, ada betul. kesadaran dari sana. Nah, itulah yang kita lihat kita pelajari dari pengalaman Ibu Clara. Teman-teman, kita ini malam ini bincang-bincang saya kepikirannya gini, tidak terlalu banyak membagi materi, tetapi kita coba belajar dari pengalaman teman-teman yang akan sharing malam ini gitu ya. Nah, ini ya saya bilangin tadi yang kayak Bu Clara tadi ya. Kayak yang diceritakan seperti yang diceritakan Bu Clara tadi, sebenarnya banyak loh yang kita petik dari Bu Clara ini ya. Banyak sekali pelajaran yang kita petik dari Bu Clara. Kalau kita belajar dari orang lain, itu bayarnya murah apa mahal? Coba diketik. Kita belajar nih dari pengalamannya Bu Clara. Ini pelajaran ini murah apa mahal? Buat kita, ada nggak pengalaman atau cerita dari Bu Clara yang bisa kita petik malam ini? Halo? Halo. Malam masih jelas ya ini saya? Mahal, murah. Ada. Oke, mahal atau murah? Mahal. Baik, begini. Oke, mahal ya. Jadi ada yang mahal, ada yang murah menyebutnya ya. Sekarang gini, yang mengalami Bu Clara, yang beli obat Bu Clara, yang mengalami sakit Bu Clara, mahal apa murah buat kita? Ya, yang banyak mengeluarkan, yang mengalami langsung, dia akan mahal mengalami itu ya kan. Nah, tapi kalau dari orang yang tidak mengalami, dirasa itu murah, sehingga kadang kita seperti sepele, kayak gitu aja gitu kan. Misalnya ikut webinar ogah-ogahan, paling gitu-gitu aja gitu kan. Karena murah memang. Murah, tetapi bagi Ibu Clara yang mengalami, itu pelajaran yang mahal, karena pengalaman hidup ya, pengalaman hidup buat kita ini ya, siapapun yang mengalami pengalaman hidup, entah sakit, entah masalah, dan sebagainya, itu akan mahal ya, kalau kita mengalami sendiri. Tapi murah kalau kita dapat dari orang lain, kita tinggal baca buku, misalnya beli buku harga 150.000, mahal sekali buku ini. Padahal orang yang nulis buku itu berdasarkan pengalamannya yang pasti di atas 20 tahun. Ya enggak? Ya, kalau pelajaran yang berharga, iya.
Ini pelajaran yang sangat mahal buat kita ya. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa nanti pakai pelajaran, kita nggak sampai seperti itu, gitu kan ya. Jadi kayak Bu Clara tadi cerita, fokusnya menyelesaikan kuliah. Bimbang kan? Kalau mau menjaga kesehatan, kuliahnya keteter. Kalau mau ngejar kuliah, kesehatannya keteteran. Jadi dilema ya Bu Clara ya. Iya betul Bu. Nah, ini yang kita bisa petik dari Ibu Clara bahwa tadi Ibu Clara bilang sakit itu disebabkan oleh makanan yang tidak sehat ya. Tadi Ibu Clara bilang makanannya juga makan nggak teratur, makanannya juga mungkin ya pokoknya sekedar masuk seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Kemudian dari pikiran, ya setiap pengalaman saya baca ini, setiap pengalaman saya anggap berharga mahal, betul. Ya setiap pengalaman itu berharga dan mahal. Bagi kita yang mendengarkan malam ini, kita tidak banyak mengeluarkan biaya, tetapi kita banyak pelajaran yang berharga dari malam ini ya. Namun kita tidak mengeluarkan biaya mahal untuk itu karena kita tidak mengalami mungkin pengalaman yang lain yang kita punya ya. Nah, seperti Ibu Clara, jadi dari pikiran ya karena stres, Ibu Clara bisa katakan stres, berpikir tentang kuliahnya, menyelesaikan kuliah kan gitu ya. Kemudian dari energi yang tidak seimbang, energi yang nggak seimbang itu ya itu tadi. Bu Clara banyak fokusnya ke kuliah, sehingga Tugas sekolah juga jalan. kurang. Ya, tugas di sekolah juga jalan, kuliah juga jalan. Double Bu. Urus rumah juga. Dari pagi sampai malam ya Bu ya. Iya betul. Dari pagi Senin full itu, Senin sampai Sabtu itu penuh di sekolah sama kuliah. Itu pagi sore, berarti kalau kita kerja misalnya yang apa istilahnya Bu, yang normal 8 jam, Ibu Clara 16 jam mungkin ya atau lebih. Iya, waktu kuliah itu saya dapat 3 hari mengajar saja. Jadi kalau mengajar itu kan saya ngajar pagi, berarti saya kuliahnya sore. Kalau 3 hari yang tidak ngajar itu kuliahnya pagi sore gitu. Nah, itu sudah artinya masuk berarti tidak seimbang ya Bu ya, istirahat, makan, itu nggak seimbang, olahraganya apalagi gitu ya Bu ya. Jadi penyebab sakit kita seperti itu, ketidakseimbangan energi menyebabkan sakit pada tubuh fisik kita. Ya, betul. Nah, ini kita bisa juga datangkan seorang ibu yang mungkin punya pengalaman lebih ya, lebih ada lagi ya. Jadi kalau Bu Clara tadi dengan faras ya, dengan minyak faras yang dibalut-balut sudah kadung trauma dengan minum obat, akhirnya ketemu faras. Nah, bersyukur ketemu faras ya Bu Clara ya. Iya, betul. Kemudian hanya dibalur-balur aja sembuh. Nggak masuk akal bagi Bu Clara yang seorang guru mungkin berpikir masa sih gitu ya. Tapi ternyata kok sembuh gitu ya Bu ya. Ternyata sembuh, disembuhkan, membaik, dan bukan hanya mahnya saja, lambungnya saja, sendinya, ya sakit sendinya itu tadi, kemudian suaminya juga, ya kan? Iya betul. Juga sembuh, terus kantongnya juga sembuh, lebih ya kan? Jadi iya, betul. Konsep sehat kaya bahagia itu masuk ya Bu ya. Kemudian masuk, Bu. Berkat bagi orang lain, dapat bonus apa namanya, bonus produknya, Ibu Clara bagi lagi. Ya. Iya. Nah, itu luar biasa loh buat Bu Clara. Di sinilah ada perkembangan kesadaran ya, kemudian spiritualitas dari Bu Clara itu pasti lebih meningkat lagi gitu ya. Nah, baik, sebelum jauh saya lagi bercerita ya, ada Ibu Linda mungkin ada nggak ya di sini ya? Ibu Linda ini punya cerita juga loh. Ada Bu Ayu. Selamat malam, Ibu Ayu. Malam. Videonya mana nih? Jelas nggak suaranya Bu? Ya agak jauh sih, tapi ini. Nah, ini kelihatan nih. Ya. Suaranya jelas? Jelas banget. Benar. Jelas banget. Iya, ini banyak yang bilang pelajaran sangat berharga ini ya, pelajaran sangat berharga nih. Tuh.
dari Bu Clara ya. Ya, silakan Bu Linda, coba mau bagi pengalaman nih, Bu Linda nih. Ya. Ya, terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan ya sama elite leader nih yang luar biasa di Faras untuk saya bisa berbagi testimoni. Semoga bisa menjadi berkat ya buat kita semua. Semangat pagi Bapak Ibu. Saya mau lihat coba jawabannya. Semangat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, semangat pagi. Ketik. Ibu Semangat pagi Bapak Ibu. Cepetan capek loh di depan. Mana nih semangat paginya nih. Biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Kita biar ada semangat ya untuk kita sama-sama belajar malam hari ini. Kita belajar dari pengalaman teman-teman semua di acara webinar pada malam hari ini. Semangat pagi Bapak Ibu. Ya, oke. Banyak yang Terima jawab kasih nih, ya. Bu. Terima kasih Bapak Ibu ya. Perkenalkan, saya Linda dari Bandung. Saya seorang ibu rumah tangga biasa ya. Saya itu saya testimoni mengenai penyakit saya dulu kista ya. Sebelum menikah saya sudah mengalami sakit kista. Ya, dokter sudah memvonis saya bahwa Linda nggak bisa punya anak kalau menggunakan KB. Nah, ya bersyukur pada Tuhan saya punya anak ya, anak saya 2 dan karena pola makan juga gaya hidup itu mempengaruhi juga ya keseimbangan hormon saya mungkin ya. Jadi pada tahun 2017 itu puncaknya itu saya sakit kista ini ya. Saya mengalami sakit yang luar biasa ya kistanya itu. Jadi kalau penderita kista ini setiap datang bulan itu sakit di perut bagian bawah ya, terus di pinggang itu rasanya sakit banget ya. Nah kebetulan pada waktu itu ya Pak Putu Eka Suryawan mengadakan acara seminar kesehatan di Bandung ya. Pada waktu itu saya diberitahu oleh mitra saya ya, leader saya sebelumnya bukan leader ya, jadi teman saudara saya untuk datang ke acara seminar kesehatan tersebut. Nah, ternyata di seminar tersebut ada seorang ibu yang mengatakan sembuh dari kista cuma dengan dibalur minyak ya. Nah, waktu itu minyaknya minyak Faras ya. Memang waktu itu masih baru ya, Faras baru setahun mungkin ya. Ya setahun karena itu 2017 saya pertama kali saya bertemu dengan Bapak Putu Eka. Nah, disitulah saya tidak percaya awalnya, masa minyak dibalur begitu saja sama seperti Ibu Clara tadi bisa menyembuhkan kista saya gitu loh, rasanya nggak mungkin gitu. Nah, akhirnya setelah acara saya ingin bertemu dengan ibu tersebut ya. Saya bertanya detil, akhirnya setelah mendapat penjelasan lengkap dari Bapak Putu Eka, saya mau menggunakan minyak Faras untuk terapi penyembuhan kista saya. Ya, pada bulan berikutnya saya datang bulan memang kebiasaannya itu saya sakitnya luar biasa ya, jadi tidak bisa beraktivitas secara normal ya, pengennya tiduran ya, terus sakit aja nggak bisa beraktivitas, bahkan pada waktu itu maaf bicara saya sampai mual-mual gitu ya, karena nahan sakitnya itu. Nah, pada awal saya menggunakan minyak tersebut, rasanya minyak ini dipakainya itu hangat di badan saya ya, hangat, terus saya jadi enak tidur gitu, enak beristirahat, dan juga saya bisa melakukan aktivitas, dan ternyata saya merasa wah ini minyak ini lumayan gitu ya. Pada awal bulan pertama itu saya menggunakan, jadi membantu saya untuk membantu saya untuk bisa melakukan aktivitas secara normal.
Nah, itu bulan yang pertama ya, pada saat saya menggunakan minyak paras tersebut. Bulan berikutnya, nah ternyata ya maaf bicara itu keluar gumpalan darah ya. Nah, itu dan saya yakin itu bahwa itu kista saya yang keluar ya, karena itu cukup besar ya, bukan seperti kita normal kita datang bulan ya Bapak ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang mengalami sakit seperti saya pasti merasakan hal yang sama gitu seperti yang saya alami dulu. Nah, pada waktu itu saya di balurnya itu saya rutin. Jadi sepanjang tulang punggungnya dari tengkuk sampai tulang ekor itu saya balur. Telapak kaki, sela-sela jari kaki, mata kaki. Nah, itu saya balur dan yang paling penting itu perut bagian bawah, selangkangan dan pinggang ya. Kadang kalau kita datang bulan itu pinggang yang sakitnya itu pinggang, terasanya panas gitu ya. Nah, itu yang sering-sering saya balur dan ternyata itu menyembuhkan kista saya ya. Nah, dan terima kasih Tuhan sampai sekarang saya mengalami kesembuhan dengan menggunakan minyak paras ya. Nah, saya berharap saya juga yakin ya bahwa minyak paras ini bisa membantu Bapak Ibu yang mengalami kista seperti saya ya. Jadi gunakan minyak paras ini untuk mengobati kista yang ibu-ibu alami ya, karena itu sudah saya alami dan ternyata pelanggan-pelanggan saya di Bandung itu banyak sekali ibu-ibu yang mengalami kesembuhan melalui penyakit kista ini ya dengan minyak paras ini. Jadi memang minyak paras ini bagus untuk mengobati kista, bahkan bukan hanya kista saja. Jadi penyakit-penyakit lain pun sama ya. Nah, intinya kita harus konsisten ya, rutin menggunakannya. Jangan lupa minum air putih hangat. Setelah atau sebelum dibalur itu minum air putih hangat. Ya. Nah, sekian saja testimoni dari saya mengenai kista ya. Saya percaya teman-teman yang hadir di tempat ini, yang hadir pada Zoom malam hari ini adalah orang-orang yang luar biasa ya, orang-orang yang luar biasa yang mau belajar ya mengenai bagaimana kita bisa hidup sehat menggunakan minyak paras ya, karena hidup kita ini terlalu pendek teman-teman ya untuk melakukan sesuatu yang kecil. Jadi lakukanlah hal yang dahsyat ya, karena kita sebagai seorang pemenang kita harus terus berjuang untuk keluarga kita yang kita cintai. Begitu saja Ibu Ayu. Oke, silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Linda ya. Terima kasih Bu Linda. Bu Clara masih ada nih? Ya. Ya. Jadi spesifiknya kalau Bu Clara itu pakai sebulannya berapa botol ya Bu ya? Hampir 3 botol waktu masih parah-parahnya. Oh, hampir 3. Jadi 3 botol ya rata-rata lah ya Bu ya. Kalau Bu Linda? Ya sama Bu. Sama. Jadi minyak paras itu 1 bulan itu 3 botol rutin digunakan. Karena bagian yang sakit itu akan sering-sering dibalur ya. Jadi teman-teman yang ada keluhan sakitnya di mana itu yang sering-sering dibalur. Begitu. Terus apa namanya? Lah kok bisa percaya make itu tuh gimana? Karena mau sembuh. Iya, berarti ada niat mau sembuh ya? Iya, karena mau sembuh. Ya sambil doa. Nah, betul, Bu. Kita harus doa. Ibu yakin, doa, ikuti aturan pakai, pasti sembuh. Ya, yakini dan lakukan karena memang mau sembuh. Iya. Iya. Betul yang dikatakan Bu Clara. Iya. Jadi memang kita harus rutin ya untuk memakai minyak paras ini. Tidak instan itu minyak langsung bisa menyembuhkan sakit yang kita alami karena kan sakit setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang sudah cukup lama, mungkin sudah menahun. Nah, kita harus sabar, telaten gitu ya, Bu.
Bu Ayu lebih tahu lebih detail ini teknisnya. Artinya pelajaran, kita mendapatkan pelajaran dari sakit yang kita dapat ya Bu ya? Betul. Iya, betul. Ya, jadi karena kita mengalami sendiri, Ya, makanya mengalami sendiri. jadi kita menerangkan ke teman-teman yang sakit sama seperti kita itu karena kita mempunyai pengalaman, jadi power lebih apa ya? Karena memang kita yang merasakan kesembuhan itu ya. Jadi teman-teman juga yakin juga untuk bisa menggunakan minyak ini untuk kesehatan mereka. Dan itu sudah terbukti, kami di Bandung itu beberapa teman kami yang sudah sembuh dari kista dan banyak Bu. Bahkan penyakit-penyakit yang lain. Pada saat itu kepikiran nggak dari Bu Clara, dari Bu Linda, kepikiran nggak kalau aku pakai sini berapa lama sih aku sembuhnya? Aku mau sembuhnya seminggu 2 minggu aja deh sembuh gitu. Pernah nggak? Ya, memang apa kalau saya ya, kalau saya karena nahan sakitnya itu yang nggak kuat Bu. Setiap datang bulan itu puncaknya itu 2017 itu saya alami sakitnya tuh kok nggak sembuh-sembuh gitu loh. Kista saya udah minum obat, saya udah ke dokter. Nah, tapi nggak sembuh-sembuh gitu loh masih, dan bahkan bertambah sakit gitu sakitnya itu. Nah, akhirnya kebetulan itu ya memang jalan Tuhan juga, saya dipertemukan oleh Bapak Putu. Di sana juga ada seorang ibu yang mengatakan bahwa saya sembuh dari kista gitu loh. Ya, saya jadi mencoba untuk memakai minyak ini dan ternyata berkhasiat gitu loh buat kesehatan saya. Ya, jadi memang minyaknya berbicara, Bu. Maksudnya ada manfaatnya buat kita gitu loh. Kalau kita nggak bermanfaat, nggak mungkin saya lanjut juga menggunakannya. Ya. Jadi Ibu yang saya dapatkan tadi itu dari Bu Clara juga bilang ya, yang penting yakin ya, doa gitu ya, ikhtiar ya, pasti bertambah hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Kemudian ada perbaikan mungkin dari keluarga, orang-orang terdekat kita itu lebih perhatian dengan kita gitu ya. Betul. Ya, betul Bu Ayu. Merasa bahwa pada saat kita sakit itu kita merasakan tergantung pada orang lain ya. Iya, betul. Ya. Dan bukan cuma kita saja yang sakit ya, jadi lingkungan sekitar kita juga kayak suami saya, anak-anak juga itu mengalami manfaat dari minyak ini Bu. Makanya kenapa sampai sekarang saya yakin gitu, saya ingin menawarkan minyak ini ke semua orang gitu yang saya jumpai gitu. Jadi memang kami merasakan manfaat ini luar biasa ya. Maksudnya ini sebagai perantara untuk kita mencapai kesembuhan ya, untuk kita mendapatkan kesembuhan gitu Bu. Ya, memang kesembuhan dari yang di atas, tapi ini minyak bermanfaat buat kesehatan kita. Iya, iya. Nah, jadi itu ya artinya pengalaman sakit itu di awal sebagai manusia wajar ya kita menolak, dalam arti kita rasa kesakitannya itu kan gila ya, sehingga kadang itu kan sakitnya kenapa sih kok aku sakit gitu kan Bu ya. Iya betul. Awal memang penolakan itu udah biasa, tapi syukurnya Bu Linda, Bu Clara ya punya keyakinan yang kuat, pasti ada obatnya, kalau ada sakit pasti ada obat gitu ya Bu ya. Sehingga itu seperti penawaran, seperti jawaban ya dari doa-doa kita, saya mau sembuh Tuhan. Nah, dikirimlah Faras ini gitu misalnya. Perantara aja Bu. Gitu kan. Kadang-kadang kita lewatkan ya, karena kita belum yakin juga ini benar enggak gitu kan. Itu kalau bahasa gini itu belum wayahe, kalau dia belum kena Bu ya. Belum wayahe gitu ya. Jadi belum waktunya. Nah, memang dari ceritanya Bu Clara, dari ceritanya Bu Linda tadi ya, dari teman-teman yang lain juga banyak yang mengalami sakit ya.
dan saya pun mengalami yang lama sekali, namanya insomnia kayak gitu ya, itu luar biasa lama sekali. Kemudian ya banyak akhirnya dengan akhirnya pengobatan holistik yang saya jalani itu, tiba-tiba yang lain-lain yang mana sakit yang pernah saya alami dulu itu sudah nggak tahu kemana larinya gitu. Ya. Nah, sehingga yang kita bisa lihat adalah hubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri itu lebih bertambah ya, dengan diri sendiri terutama. Ya. Banyak memperhatikan diri sendiri kan Bu ya. Betul. Kita merawat diri kita, menjaga makanan kita, menjaga pikiran kita, kan seperti itu kan. Betul. Dan kita bersyukur masih ada keluarga, ya, suami, anak yang masih perhatian dengan kita seperti itu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari pelajaran sakit namanya, dari pengalaman sakit yang kita dapatkan, kan gitu ya Bu ya. Iya. Dan satu lagi doanya gini Bu Ayu. Jadi pada waktu saya sakit itu saya berdoa. Tangan saya ya, sembari saya balur minyak itu, saya belajar juga dari Pak Putu itu bahwa dengan dibalurkan ke bagian yang sakit itu saya doa, saya mau sembuh gitu, karena dengan saya sembuh saya bisa banyak menolong orang lain juga. Nah gitu, jadi memang dibantu doa itu seperti itu. Jadi bukan cuma hanya dibalur-balur saja, tapi kita juga sambil menyelipkan doa-doa kita gitu ya, supaya lebih maksimal minyaknya masuk ke dalam tubuh kita itu lebih maksimal, karena tangan kita itu kalau kita lakukan dengan hati yang itu ya, penuh dengan hati yang dengan hati yang bersyukur gitu ya, maka itu akan mengalami kesembuhan ya. Jadi dengan doa Bu. Ya. Doa kita. Ya, jadi energi jadi energi dari itu datang dari Tuhan, dari yang kuasa parasnya ya, kemudian juga dengan niat kita ya, itu semua menjadi satu sehingga penyembuhan itu terjadi atas izin Tuhan. Seperti itu ya Bu Linda ya. Iya, betul. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Clara dan Bu Linda. Saya lanjut, ini ada apa istilahnya yang rangkuman yang bisa saya dapatkan ya. Jadi penyembuhan itu terjadi bertahap ya, tahapannya berbeda-beda. Mungkin bisa mentalnya duluan atau psikisnya duluan ya. Mungkin bisa fisiknya, dalam arti tadi yang perlu disembuhkan duluan mungkin karena sakit, oh berarti perlu fisiknya dulu. Nah, secara perlahan baru mungkin setelah itu sembuh secara fisik ya karena kesakitan, dan itu semua karena kuasa Tuhan ya. Jadi fisiknya dulu, setelah itu baru mulai ada rasa lega ya secara psikis ya, secara emosional mungkin lebih stabil dibanding sebelumnya waktu sakit, kan gitu ya Bu ya. Ya, kemudian hubungan dengan keluarga semakin dekat dengan Tuhan, dan yang paling penting di sini yang saya lihat itu kesembuhan finansialnya, kalau saya lihat tadi cerita Iya, soalnya minyaknya banyak bermanfaat untuk orang banyak. Nah, itu dengan sendirinya finansial kita pasti akan nambah. Itu bukan hanya karena dari kejadian kita, itu juga dari doa-doa terima kasih orang yang sudah Ibu bantu. Iya. Yang Ibu sudah bantu, karena keinginan kita juga ingin orang lain juga sembuh, kan gitu ya Bu ya. Iya betul. Keinginan dari ibu-ibu tadi, Bu Clara, Bu Linda ya, akhirnya itulah jawaban dari terima kasih, dari rasa syukur orang lain yang dibantu oleh Ibu ya. Sehingga ya saya tahu di sini Bu Clara, Bu Linda luar biasa jaringannya besar ya. Itu bukan hanya kita lihat dari masalah itu, tapi kita lihat secara keseluruhan itu semua disembuhkan gitu ya Bu ya. Apalagi sering ke Bali healing ya kan, ketemu sama agen-agen yang lain.
ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi agak belepotan. Nah, satu lagi untuk kita bisa sukses seperti yang tadi Bu Ayu, untuk kita mendapatkan finansial ya, kalau memang kita mau menjalankan bisnisnya, nah itu ikuti apa kata leader ya. Jadi leadernya kita itu ngomong apa, kita ikuti. Ya. Kayak saya misalkan perusahaan ngajak kita ke Bali, hayo ikuti. Kita webinar ikuti. Nah, itu yang akan membantu kita untuk menambah finansial yang menjadi semangat untuk kita juga, Bu. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Ibu Linda, Bu Clara. Ya, lagi sedikit waktu saya. Kebanyakan ngomong saya. Bu Clara, terima kasih. Soalnya kita Terima kasih juga Bu Ayu. Bu Ayu, makasih. Ini saya baca nih. Luar biasa, kita bisa bantu serta berbuat banyak, orang rezeki akan mengikuti. Ya, ini ya, amin ya, swaha kata Pak Putu Sukarate, Niki Jeromangku ya. Iya benar, kita rezeki akan mengikuti ya, seperti itu. Nah, lanjutannya lagi rangkuman saya tadi. Jadi dari cerita Bu Clara dan Bu Linda, kita mesti meluangkan waktu lebih banyak ketika kita ingin sembuh. Jadi nggak usah buru-buru. Ya. Setiap orang inginnya memang cepat sembuh, tapi proses sakitnya aja udah lama. Proses sakit lama, kita mau sembuhnya cepat. Proses sakitnya sampai terjadi sakit secara fisik itu udah sebelumnya kita mungkin nggak ngerasa. Tapi begitu kita mau berobat, kita maunya sembuh dalam jangka waktu mungkin sejam atau sedetik kalau bisa kayak gitu ya. Itu manusiawi. Karena manusia emang seperti itu gitu. Tapi kita harus belajar juga dari cerita Ibu Clara dan Ibu Linda dengan ketekunan, dengan doa ya. Nggak bosen-bosen setiap hari ya, gaya hidupnya mudah berubah dan semuanya. Jadi banyak sekali aspek yang tersembuhkan dari cerita mereka. Dan ketika kita memusatkan perhatian pada keinginan untuk segera sembuh atau cepat sembuh, justru kita akan menghambat laju penyembuhan tersebut. Gitu ya, karena kita yang mengatur gitu ya. Kita sekali-kali sakit itu kita yang diatur. Jadi kita nggak boleh ngatur-ngatur terus gitu ya. Jadi mesti ngikuti gitu. Mesti sabar. Jadi kita diajarkan sabar, diajarkan tekun gitu ya. Ketika kita mendapatkan sakit ya. Nah, semakin santai ya. Nah, mungkin setelah lama udahlah gitu ya, yang penting aku udah ikutin ini aja lah gitu ya. Dari kemarin juga udah berobat masih aja mungkin seperti itu. Jadi pada saat manusia itu mulai udah ada rasa capeknya gitu, baru dia mulai ikhlas biasanya ya. Tapi itu sudah tahap-tahap yang udah banyak sekali saya ketemu dengan orang seperti itu. Di awal penolakan itu biasa, setelah itu mulai baru oh iya ya udah deh aku terima. Nah itu udah mulai ya, setelah dia mulai berdamai seperti itu dengan keadaan sakit, ada persoalan yang dihadapi, satu persatu akan terselesaikan, biasanya seperti itu ya sakitnya. Jadi lebih terbuka, lebih ikhlas ya kan. Seperti tadi dengan banyak doa, akhirnya dia mulai menyentuh tubuhnya, dia mulai mengingatkan kembali bahwa seperti Ibu Linda lebih banyak balurnya pasti di daerah perut seperti Bu Clara. Perut bagian bawah, Bu. Ya, jadi di sana. Jadi seperti mengingatkan aku masih butuh kamu kayak gitu kan. Jadi dia apa istilahnya diharmoniskan kembali. Jadi fungsi dari organ tubuh kita itu dia diingatkan kembali dengan sentuhan-sentuhan kita seperti itu. Ya. Jadi inilah yang pentingnya kita juga supaya kita bisa melepaskan energi terkunci di dalam tubuh kita. Nah, ini pengalaman sedikit ya, lagi sedikit nih waktu saya pernah mengantarkan minyak Farah. Sebelumnya itu ada seorang ibu setelah minta dibalurkan, saya balur, kemudian saya mendapatkan insight bahwa disebut seorang disebutkan ibunya. Saya tanya, ibunya masih hidup nggak? Saya tanya gitu. Oh masih gitu. Terus baik-baik aja, hubungannya baik, dia bilang gitu kan. Dia bilang baik. Oke, ibunya ada di mana? Saya cerita-cerita. Oh Mbak tinggal di sini udah berapa lama dan sebagainya. Akhirnya dia tidak menceritakan sikpun bagaimana hubungan dengan ibunya. Nah ini mengalami kista juga.
Kemudian suaminya yang jawab, barusan ditelepon sama ibunya dia bertengkar. Nah, dari sini kita dapatkan ada timbunan energi marah yang ada di bagian situ. Jadi kista dia ya, jadi kista dia. Akhirnya saya minta untuk memperbaiki hubungan dengan ibunya. Waktu itu seperti itu. Jadi sempat ketika saya menyatakan itu sempat nangis ya, kemudian saya balur. Jadi kita mau sekuat apapun, tapi kalau ada energi yang terkunci itu nggak akan sembuh. Jadi akan lama sembuhnya. Jadi karena timbunan energi tadi, energi kemarahan gitu ya, dendam gitu ya, sepertinya masih baik-baik aja bisa telepon, tapi selalu ada marah gitu. Nah itu yang akan menimbun setelah dioperasi tumbuh lagi kayak gitu ya. Jadi seperti yang kita dengar tadi ya, Ibu Clara, Ibu Linda cerita dengan bahagia, berarti mereka benar-benar sudah terbantu tersembuhkan. Jadi ketika kita mulai kita mengalami kesembuhan, kita sudah berbeda dari sebelumnya. Jadi pada saat orang itu sembuh, dia akan menjadi manusia yang baru, menjadi orang yang baru. Merasa seperti itu ya, Ibu Clara, Ibu Linda ya. Menjadi orang yang baru, ingin berbagi dan sebagainya, banyak sekali yang dilakukan oleh beliau-beliau tadi ya. Oke, saya boleh izin share screen dulu ya, ada sedikit aja. Jadi mungkin kalau dari cara balurnya seperti tadi yang Ibu Clara sudah sampaikan ya, untuk asam lambung seperti apa, mah kronisnya seperti apa, kemudian kistanya seperti apa, teman-teman sudah menyimak tadi ya. Ini saya share screen sedikit saja. Nah, sudah terlihat ini saya di layar? Sudah jelas. Jelas, Bu. Udah full? Sudah. Oh, belum full ini. Iya, sudah ya? Sudah. Jadi, sudah. Seperti ini ya. Yang saya lihat tadi bahwa Ibu Linda dan Bu Clara ya, dan teman-teman yang lain ya, nanti mungkin bisa sharingkan ke teman atau ke saudaranya yang mengalami sakit ya, pada saat Anda mulai memahami bahwa Anda bertanggung jawab atas tubuh Anda dan mengambil tanggung jawab untuk kesehatan Anda sendiri, saat itulah Anda benar-benar memberdayakan diri Anda sendiri. Jadi tidak menyerahkan sakit kita, masalah kita kepada orang lain. Dalam arti sedikit-sedikit kita tergantung sama dokter, sedikit-sedikit kita tergantung sama misalnya kalau yang ke psikolog gitu ya. Jadi kita belajar untuk memahami bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Tubuh kita ini kendaraan yang diberikan oleh Tuhan untuk tinggalnya jiwa kita, seperti itu kan. Nah, jadi yang bertanggung jawab untuk merawat kendaraan ini siapa? Kita sendiri gitu ya. Masa kita punya sepeda motor yang nyuci tetangga? Nggak mungkin kan? Kayak gitu. Jadi seperti itu, sama kayak tubuh kita. Jadi itulah yang bisa kita simpulkan bahwa begitu kita memahami bahwa ini adalah tanggung jawab saya, di sanalah kita mulai mengupayakan kesembuhan itu sendiri, gitu ya, baik fisik, psikis, dan spiritualnya, gitu ya. Saya lanjut lagi. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi produk-produk yang digunakan oleh Ibu Clara tadi ada klasik, ada Semplus. Kalau yang Bu Linda tadi mungkin belum waktu kista ya, sama Bu Clara juga ya. Tapi sekarang sudah ada Semplus. Jadi ada yang produk yang diminum. Ini teman-teman bisa yang mungkin ada yang umum yang belum gabung member ya. Jadi bisa digunakan untuk support dari dalam dan ini untuk dari luar seperti itu. Ya, dan kabar baiknya teman-teman, kita nggak usah ragu lagi karena produk Faras itu sudah mendapatkan izin dari Balai POM, label halal, dan sekarang ini dengan UNUD ya, Fakultas Kedokteran UNUD, kita ada kerjasama nih Farasnya. Ya, ini kita bisa baca nih ya. Sungguh luar biasa hari ini Faras bisa masuk ke wilayah yang sakral dan sulit ditembus ya. Jadi bisa menggandeng ya. Jadi medis menggandeng tradisional gitu ya. Pengobatan tradisional ini dengan pengobatan medisin integratif ya.
ya, untuk dilakukan penelitian. Kok bisa yang dibalur-balur aja kok bisa sembuh? Nah, itu dari mana tuh dapatnya? Seperti tadi kita sudah bahas ya, menjadi satu energi dari Tuhan, doa, kemudian alam ya, dari alam semesta yang disimpan di tanaman itu semua, dan dari diri kita sendiri ya. Akhirnya membentuk satu kekuatan besar yang membantu mendorong sel-sel dalam tubuh kita untuk istilahnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Itu seperti tadi, pernah nggak dengar ini ya, istilah yang menjadi tabib atau penyembuh yang paling hebat itu ya diri sendiri gitu ya, diri sendiri sebenarnya. Jadi mau dikasih obat sebagus apapun, sebanyak apapun, kalau dari diri sendiri kita belum seperti tadi merasa bahwa itu tanggung jawab saya, itu agak sulit teman-teman ya. Jadi penyembuhannya agak lambat. Kalau toh pun sembuh dia agak lambat. Tetapi begitu dia merasakan bahwa saya yang punya tanggung jawab, saya harus sembuh. Iya, saya pernah salah. Oke, kita minta maaf pada Tuhan, pada diri kita sendiri. Kemudian kita melakukan terapi, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tetapi ingat bahwa manusia seperti tadi terdiri dari tubuh fisik, psikis, dan spiritual, mental ya, jiwa dan roh. Sehingga ketika ini ada cerita lagi teman sebelumnya ya, baru saja meninggal di akhir tahun ya, mungkin teman-teman juga tahu, itu Mbak Agustina Purwayuni. Pada saat beliau sampai di Jakarta melakukan tes check up ya, check up lengkap, langsung WhatsApp saya malam-malam, dibilang saya masih cerita sama Mbak Ayu saja bahwa tadi hasilnya seperti ini, dia bilang gitu. Nah, ada istilahnya di hati dan di paru-parunya seperti itu, ada, dia bilang ada massa gitu. Terus di sana saya waktu datang ke Bali ikut ultah itu sempat mampir di tempat saya, dan waktu itu juga saya berpikir ini pertemuan saya terakhir dengan Mbak Yuyun gitu. Tapi saya nggak bisa bicara banyak dan tidak bisa mendahului ya. Nah, di saat itu saya hanya bilang, Tuhan, kalau waktunya berikan saya kekuatan untuk bisa siap ketika teman saya ini nanti Engkau panggil, seperti itu. Ternyata Mbak Yuyun juga begitu. Nah, akhirnya saya bilang apa? Kita nggak bisa ngotot oh bisa sembuh, karena seperti kendaraan tadi, kalau kita nggak pernah servis, nggak ganti olinya, nggak pernah dirawat, dia berkarat ya. Terus kemudian olinya juga nggak diganti-ganti, bisa dibayangkan ya kendaraan kita seperti itu. Nah, kita nggak bisa ngotot kecuali itu dibongkar semua, ya kan? Motor itu kan, mungkin ya bisa berjalan mungkin berapa persen. Nah, akhirnya malam itu juga saya bilang, tidak ada kata lain, hanya mulai malam ini hanya doa, tobat, mohon pengampunan, dan mengampuni semua kejadian orang lain atau yang masih belum bisa kita maafkan gitu ya. Itu pun kalau saya memberitahu itu bukan saya menggurui, tetapi itu mengingatkan saya sendiri. Dan malam itu juga saya juga seperti itu. Saya harus belajar terus untuk bisa, ini memang nggak mudah, tapi harus dilakukan seperti itu. Dan fisik tidak sembuh, setidaknya jiwa kita sembuh, gitu ya. Kita bisa menerima, kita bisa berdamai. Ya pada saatnya pulang kita enak gitu ya. Itu waktu itu. Jadi ya memang nggak kuat juga ya waktu itu. Dia bilang ya sesiap-siapnya saya juga nggak siap juga dengan anak saya. Itulah teman-teman ya, pada saat mungkin kita ada teman atau kerabat yang sakit, kita nggak bisa ngotot oh bisa sembuh harus diusahakan gini. Kalau memang waktunya kan. Nah, yang kita persiapkan adalah mental kan, mental kita seperti itu. Itu ya, ini hebat sekali ya kalau saya bilang bisa nembus medis ya, Farasnya. Nah, ini yang untuk energizing seperti tadi Bu Clara cerita, itu pakai VR juga ya, pakai VR. Iya, VR 79. Iya, selalu bawa ya Bu ya, karena kan kadang kita capek di sekolah gitu ya, rasa penat apa gitu, itu juga membantu karena ada aroma mawarnya. Kalau yang rose Bu, ada aroma mawar, ini untuk membantu menetralisir ya emosional kita yang tadi naik, bisa kita turunkan seperti itu ya. Terus
Ini ada yang produk aromaterapi. Tadi yang healing dari depannya, Faras klasiknya. Ini aromaterapi. Ya, bisa sekali waktu. Ini kita bisa blend, kita bisa pakai diffuser, kita bisa campur dengan minyak farasnya. Ya, waktu ada webinar aromaterapi kita bahas ini lebih detail. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya lagi sama pengundangnya kalau ada yang umum nih ya. Nah, ini dia tadi yang saya bilang bahwa farasnya karena memiliki 9 unsur alam semesta dan 108 tanaman obat, sehingga energi dari ini tadi, energi tanaman, energi alam semesta yang tersimpan di dalam tanaman ini, dan energi dari Tuhan, energi penyembuhan ilahi, dan energi dari diri kita sendiri, ya, kekuatan kita sendiri, itu yang membantu kita tersembuhkan, seperti itu ya. Nah, ini tadi ya saya percepat, itu tidak banyak, itu kita sudah bahas tadi soalnya ya. Nah, ini jadi energinya itu dari panas, dingin. Nah, ini kan kayak minyak esensial yang seperti tadi kita sebutkan ya. Ether itu niat baik. Ini yang lebih banyak mempengaruhi dari kekuatan atau dahsyatnya minyak tadi ya, niat tadi, niat ether ya. Seperti ini ya, Faras klasik adalah saripati. Saya rasa sudah banyak yang tahu dan bisa dicari di literatur banyak sekali ya tentang Faras ya. Faras klasik booster terapi membantu mengatasi penyakit degeneratif, keluhan sakit yang tidak jelas penyebabnya, psikosomatis. Nah, seperti tadi yang Ibu Linda ya, itu udah lumayan, kalau bisa mesti harus operasi kayak gitu, ternyata bisa terbantu. Mah kronis bisa ya. Nah, ini setidaknya di rumah kita ini ada produk-produk ini Bapak Ibu. Jadi kalau setiap malam habis mandi mau tidur bisa pakai Faras klasik, balur-balur dulu. Kemudian kita bisa bawa ini yang VR atau yang Faras Care ini di tas Ada perbaikan fiber dan selalu minum jaringan fiber. namanya vitamin. Ya, itu. Nah, ini ada cara pembaluran untuk yang umum ya. Saya ada untuk 5 menit lagi mungkin cukup ya. Nah, bentar dulu. Ini kedengeran nggak suaranya? Belum Bu Ayu. Belum ya. Oke, saya stop dulu ya. Ini kayaknya belum saya setting tadi. Kalau nggak ada suaranya pandu aja Bu Ayu. Turun mana lebih benar, naik. Ini kedengeran nggak Pak suaranya? Jelas. Membuka pori-pori tubuh. Ketika kita turun dia menutup pori-pori. Tulen Bu Ayu ya. Terus naik turun seperti ini. Udah jelas. Jelas ya Pak? Kurang lebih kita lakukan 5 sampai 10 menit ya. 5 sampai 10 menit. Anda bisa gosokkan. Sampai merata. Usahakan minyaknya sampai diserap oleh pori-pori sampai benar-benar. Kalau Anda ingin ngasih tekanan sedikit boleh ditekan seperti ini supaya terasa lebih enak, tapi jangan memijat seperti ini ya. Saya tidak anjurkan berbagai teknik pijat, teknik mutar dan sebagainya itu tidak saya anjurkan. Karena kita bukan ahli terapi pijat, tapi kita menggunakan minyak agar minyaknya tujuannya masuk diserap di kulit. Tujuannya sampai di sini, di batang otak di sini ya. Kita gosokkan sampai di sini. Tuh, jadinya sampai minyaknya rata. Ini sudah, kalau sudah merasa rata, kita tambah kemudian di telapak kaki. Ini untuk penyakit apa saja, semua jenis penyakit usahakan lakukan ini setelah mandi dan menjelang tidur. Jadinya tulang punggung dan telapak kaki. Coba maju dikit kaki. Nah, kalau untuk kaki, usahakan telapak kakinya ini bersih ya. Jangan ada kotoran, misalnya kalau ada kotoran bisa kita bersihkan seperti ini, supaya minyaknya diserap di telapak kaki. Telapak kaki itu tempat menyerap energi juga, jadinya tempat masuknya energi, jadinya penting kita ngasih minyak. Saya akan ngasih minyaknya itu, coba kita lihat, kasih minyaknya itu semua telapak kaki, usahakan sampai kering ya nanti, semua telapak kaki, di sela-sela jari kaki, di sela-selanya kita gosokkan saja sela-selanya seperti ini boleh, di sela-selanya. Terus kemudian di punggungnya punggung kaki, punggung jari kaki ini sampai cukup di mata kaki saja sudah cukup. Kalau Anda mau tambah boleh sampai di seluruh kaki,
Tapi kalau tidak, boleh hanya dari mata kaki ini ke atas sampai di sini. Seperti itu, cukup digosok saja, tidak perlu ada pijak refleksi, dan itu kita tidak mengenal teknik refleksi. Jadinya yang penting minyaknya masuk. Minyaknya masuk, seperti itu ya. Digosokkan, minyaknya masuk. Seperti ini sampai benar-benar minyaknya diserap sempurna. Kemudian kaki satunya sama. Tuh. Kaki satunya sama. Nah, untuk kasus-kasus penyakit berat, seperti misalnya diabetes berkepanjangan, ada kanker, terus gangguan jantung, kolesterol terus, Anda bisa mandi minyak paras, ambil 2 sendok makan ini ditaruh di air hangat. Jadinya Anda bathtubnya air hangat, itu bisa dimasukkan, terus pakai mandi. Seperti itu. Dan Anda bisa setelah mandi pagi, gosokkan minyak, Anda bisa berjemur di sinar matahari. Itu penting juga, itu namanya sunbathing. Jadinya mandi sinar matahari setelah digosokkan minyak paras. Itu untuk kasus-kasus penyakit yang keras. Seperti itu. Oke. Terus kemudian bisa digosokkan di daerah yang bermasalah. Gosokkan di daerah yang bermasalah. Ini dilakukan setiap 1 jam sekali kalau di daerah yang bermasalah. Itu sudah cukup segitu kayaknya. Jadi intinya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Linda ya, Bu Clara, itu tempat wajibnya sepanjang tulang punggungnya dari leher sampai tulang ekor, dari kemudian telapak kaki, dan di tempat yang sakit lebih sering, seperti itu ya. Jadi di mana ada cinta, di situ ada kesembuhan. Nah, ini kita dengan cinta menyentuh tubuh kita sendiri, atau misalnya membalurkan orang lain, misalnya anak, suami, atau siapa ya, ayah, ibu gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini tipsnya yang mungkin teman-teman sudah tadi ada ya, disebutkan ya, niat doa yang tulus, telaten, ya, mandi bersih, ini semua sudah ada. Tadi disebutkan oleh Ibu Clara dan Bu Linda ya, yang menyimak dari awal, ini sudah disebutkan ya. Jadi pentingnya berjemur juga, mendapatkan bioenergi dari matahari gitu ya. Dan ini saya sudah selesai, terima kasih gitu. Jawabannya terima kasih katanya. Nah, saya stop dulu. Ya, udah stop ya. Oke. Jadi teman-teman, itulah yang bisa kita bincang-bincangkan tadi ya, dari Bu Clara yang mengalami MAH ya. Lambung itu ada seperti kalau tubuh itu adalah simbol, lambung itu simbol, lambung itu untuk pencernaan, sehingga makanan dan pikiran yang masuk perlu dicerna ya, perlu, kalau macam-macam yang kita masukkan kan kerjanya berat lambungnya kan. Nah, sehingga pikiran juga harus difilter, makanan harus difilter, sehingga lambungnya enggak berat kerjanya, sehingga pikiran kita juga nggak berat kerjanya, seperti itu ya. Jadi nggak stres kita, nggak sampai lambung kita nggak terganggu gitu. Secara energi seperti itu. Kemudian kista pun seperti itu ya. Jadi ada energi-energi yang tertimbun di sana ya. Secara energi juga bisa kita lihat seperti itu. Kemudian secara fisik muncullah sakit yang bisa dinyatakan kalau secara medis tuh ya tadi MAH ya, kista, jantung, tapi secara energi kita juga bisa melihatnya ada simpanan-simpanan energi ya yang tertimbun di sana. Jadi seperti itu teman-teman, Bapak Ibu, saya sudah habis nih waktunya. Jadi dari sakit ya, kadang itu adalah peringatan bahwa apa ya, ada pelajaran lah yang bisa kita petik ya. Jadi untuk mengoreksi kita, mengarahkan hidup kita lebih baik, kan gitu ya, dan menyempurnakan hidup kita, ya. Seperti tadi Ibu Clara dan Ibu Linda
men-sharingkan, pola pikirnya berubah, pola makannya juga berubah, gitu kan ya, semua berubah gitu, jadi lebih baik. Terima kasih Ibu Linda dan Ibu Clara yang sudah menemani saya untuk bincang-bincang. Semoga yang kita bincangkan ini ada manfaatnya ya buat teman-teman yang menyimak sampai Sama Bu Ayu. Terima kasih ya. Terima kasih sudah hadir dan join di webinar malam ini. Iya, sama-sama Bu Ayu. Kan ke Terima MC. kasih. Bu Clara. Oke, terima kasih Bu Ayu. Bincang-bincang sehatnya sama Bu Linda, sama Bu Clara, yang ngobrolnya itu daging semua hari ini. Mahal bagi kita yang dapat pengalaman dari cerita Bu Linda sama Bu Clara. Dan malam ini benar, kalau secara holistik, kadang pikiran itu juga menyebabkan banyak hal. Jadi, contoh kasus, ada penanganan saya itu 2 bulan lalu, itu seorang istri yang mendadak dia menderita kista karena mendadak suaminya itu meninggal. Nah, ada perasaan di sana dia nggak rela, nggak ikhlas. Suaminya diajak sehat-sehat kok meninggal gitu. Terus karena beban pikiran dibawa terus nggak rela. Tahu-tahu ada sakit, periksa ke dokter, ada kista dibilang. Itu pun pakai parasnya cepat sembuh karena saya nanyanya penyebabnya apa Bu? Awalnya kok bisa begini deh. Dia mau cerita karena dia emang awalnya nggak rela, nggak ikhlas suaminya mendadak meninggal dari sana. Cuma mengobati pikirannya saja secara ikhlas, mengajak untuk bersyukur aja. Nggak mudah emang teorinya, tapi seiring jalan berwaktu itu mendadak hilang kistanya. Itu keajaiban dari kesehatan pikiran kita. Setuju sama Bu Ayu disampaikan tadi, sakit itu bukan hukuman Tuhan, tapi peringatan untuk kita. Kadang kita sudahkah bersyukur, sudahkah bahwa hidup kita ini pun ujungnya pasti ke sana, cuma beda jalan saja. Dan untuk Paras, semoga menjadi jawaban teman-teman kita semua selama ini yang saat ini mungkin keluarganya ada yang terbaring, belum sehat, terus ada pikirannya yang kena psikisnya jadi psikosomatis, terus udah berobat kemana-mana nggak semua. Semoga ini menjadi jawaban dari doa-doa Bapak Ibu untuk teman, keluarga, handai tolan, siapapun, Paras menjadi solusi buat kita semua. Dan berikutnya adalah seorang terapis Sidekario juga, sama seperti Bu Ayu yang ikut pelatihannya leader tahun lalu, yang bahas tentang secara holistik juga. Bu, berikut ini beliau adalah pengalaman sendiri itu istrinya yang dari awal, dari medis itu udah keluhannya juga sama, yaitu kanker payudara juga dan divonis juga kanker ganas malahan. Dan kenal Paras, akhirnya berujung sembuh. Bagaimana cerita beliau? Beliau tinggal di Jakarta dan malam ini meluangkan waktu untuk berbagi manfaat buat kita semua, biar kita juga dapat manfaat dari orang-orang spesial ini. Untuk waktu dan saya persilahkan kepada Bapak Eban Saragih. Pak Eban sudah ready kah di sana Pak Eban? Waktunya, halo? Tempat? Sudah ready Pak, sudah ready. Oke. Waktu biar cukup nanti untuk door prize 20-25 menit Pak Iban ya. Silakan Pak Iban ya. Terima Hujan kasih, sana Pak Iban? Udah selesai hujannya Pak. Iya. Oke, Kemarin lanjut Pak Iban. Oke, ya, lanjut. terima kasih Pak Mangku atas kesempatan yang diberikan pada saya. Bapak Ibu-ibu selamat malam. Ya, saya diberi kesempatan untuk memberikan menjadi pembicara kedua pada malam hari ini. Perkenalkan diri saya seperti yang disebut oleh Pak Mangku tadi, saya tinggal di Jakarta, ya sudah pensiunan, umur 59 sekarang ya. Jadi setelah saya pensiun dari perusahaan swasta, saya kembali bekerja di perusahaan swasta juga, tapi sebagai pebisnis Paras. Bapak Ibu-ibu, pengenalan saya dengan Paras pada awalnya adalah kisah dari istri saya yang menderita kista sebenarnya Pak Mangku. Jadi kista ini sebelum kami menikah,
rupanya istri saya sudah pernah operasi, ya, operasi kista. Jadi dilanjutkan perawatan, ya, selang beberapa tahun, 5 sampai 10 tahun, 5 tahun pertama setelah menikah, istri saya dioperasi kista. Pada awalnya saya tidak merasa ada masalah, karena memang ya bagaimanapun kalau kita di perusahaan swasta, pembiayaan semua ditanggung oleh asuransi. Jadi saya merasa ya tidak masalah dengan operasi kista. Berikutnya setelah 5 tahun kemudian, ya 5 sampai 10 tahun kemudian, istri saya lagi dianjurkan dokter untuk operasi kista. Jadi memang dalam pengalaman perjalanannya, dokter ini selalu menganjurkan supaya kontrol secara rutin, ya, kontrol secara rutin, dan dianjurkan makan makanan sehat yang harus dikonsumsi, ya, itu anjuran dokter. Tapi selalu berulang, ya, setelah pertama berikutnya berulang lagi harus operasi. Dan berikutnya kita operasi juga tidak ada masalah. Jadi kita nggak ada rasa masalah karena operasi ya masalah biasa gitu. Berikutnya setelah 5 tahun lagi, 5 tahun sampai 10 tahun berulang kembali, ya, berulang kembali minta operasi. Jadi pada saat itu istri saya udah mendekati umur 50. Ya, mendekati umur 50, saya udah mulai khawatir. Ya. Jadi kita operasi lagi. Dan setelah berapa lama, ya, karena sering kita rutin periksa ke dokter, diminta operasi lagi. Pada umur di atas 50, di sini kita udah berpikir dan menolak kembali untuk operasi, ya, karena frekuensinya makin cepat. Ya, frekuensinya makin cepat untuk kembali operasi. Jadi kita mulai khawatir apakah ini akan menjadi kanker atau apa. Jadi hari itu kita menolak untuk operasi, dan secara kebetulan pada saat itu dikenalkan minyak paras yang dibawa oleh mertua saya dari Siantar, dan itu paras natural masih. Jadi kita mulai, ya, membalur dengan paras tersebut. Kita belum ada cara-cara pembaluran, belum ada kita dapat, ya. Pokoknya kita dibalur, nah seperti biasa. Dan ada rasa nyaman, ya, ada rasa nyaman setelah memakai minyak paras tersebut, ya, karena ada rasa nyaman, akhirnya kita melakukan kontak ke Bali untuk bagaimana supaya member, karena dengan rasa nyaman tersebut kita mainkan supaya kita mendapat harga yang baik dan kita melakukan kontak ke Bali. Jadi disitulah kita berkenalan dengan perusahaan Faras. Nah, langsung kita masuk sebagai member di Faras pada saat itu. Dan setelah istri saya menggunakan Faras tersebut, kita terakhir konsul ke dokter lagi. Konsul ke dokter pertama menganjurkan supaya operasi. Tapi dokter kedua justru ini sudah tidak ada apa-apa lagi, Bu, katanya begitu. Jadi kita merasa senang dengan perkembangan tersebut. Tapi memang secara perasaan memang rasa masalah di payudara itu udah berangsur-angsur menjadi tidak menjadi masalah lagi. Itulah pengalaman kita sampai sekarang. Istri saya tidak pernah lagi konsul, juga udah mulai jarang, ya. Jadi kita juga
nggak dianjurkan lagi untuk operasi. Itulah pengalaman istri saya, dan itu pengalaman kami berkenalan berbisnis dengan Faras. Jadi karena pengalaman tersebut kami mulai berbisnis Faras, menjadi member dan menjual Faras, dan kita menyebar ya testimoni kita sebar kepada orang-orang untuk mereka mengikuti apa yang kita jalan. Itulah yang terjadi Bapak Ibu yang kami alami ya. Demikian juga pengalaman saya dengan menggunakan Faras. Saya juga pada saat pada saat sebelum waktu Pilpres, saya juga menderita belpasi ya. Saya menderita belpasi, mulut mencong ya, dan air liur keluar ya, sungguh perasaan tidak baik ya. Pada waktu itu kita ke rumah sakit untuk diterapi. Tapi selama terapi saya selalu menggunakan Faras Kerfot ya. Rasa panas Faras Kerfot itu sangat membantu untuk menormalkan daerah-daerah muka saya yang bisa mencong ya. Jadi saya balur di mata, di atas mulut ya, di bawah mulut ya, itu saya balur pada waktu itu. Saya terapi beberapa hari, tapi sebelum selesai target terapinya ternyata saya sudah sembuh. Jadi saya yakin sekali bahwa Faras Kerfot dan Faras Klasik yang saya pakai sangat bermanfaat untuk kesembuhan saya. Bapak Ibu, itulah pengalaman saya ya, pengalaman saya. Dan terakhir pengalaman saya adalah batu ginjal yang gagal operasi batu ginjal karena Faras Klasik ya. Itu saya alami, sangat sakit sekali. Di tempat tidur saya susah bergerak ya. Akhirnya kita berencana untuk operasi ya, didaftar di rumah sakit, diperiksa semua, siap operasi. Ternyata 3 hari ya sebelum hari H, saya merasa nggak ada rasa sakit tersebut di dalam tubuh saya ya, nggak ada, udah hilang. Jadi saya merasa bahwa ini adalah pengaruh saya rajin membalur Faras ya, membalur Faras selama saya masih sakit. Itulah Bapak Ibu pengalaman saya, pengalaman seperti Bu Clara ya, Bu Linda tadi yang jelas bicara dengan Bu Ayu tadi, diskusi. Itulah pengalaman ya, pengalaman saya membawa saya masuk ke bisnis Faras. Bapak Ibu bisa dibayangkan Ibu Clara yang jauh di Papua, dengan cerita tadi ya, dengan pengalaman tadi, saya yakin orang yang mendengar Bu Clara bercerita mengenai testimoni tadi pasti join dengan bisnis Faras, dengan pengalaman sendiri ya. Demikian juga Ibu Linda dengan pengalamannya dia sendiri ya, menjelaskan bagaimana dia sembuh dari kista, sehingga di Bandung kebanyakan langganan dia adalah penyakit kista. Sesungguh luar biasa bagaimana pengalaman kita ya, bagaimana pengalaman kita jual ya kepada orang lain untuk mereka ikut berjoin dengan di bisnis Faras. Sangat luar biasa Bapak Ibu, jika ada pengalaman kita yang bisa kita jual ke orang lain, apalagi orang-orang dekat yang mengetahui kita ada pengalaman sakit, mereka pasti tidak mungkin mereka tidak percaya ya. Itu makanya tidak heran Ibu Linda, Ibu Clarapati, mereka adalah orang-orang yang aktif di Faras dan mereka orang-orang berhasil. Bapak Ibu, itulah yang perlu kita gali ya, bahwa ada sakit juga bisa menjadi berkat ya.
Ibu Clara sakit-sakit bisa jadi berkat buat Ibu Clara. Ibu Linda sakitnya bisa jadi berkat buat dia. Kami juga, istri saya sakit bisa jadi berkat, ya. Karena itu kita menularkan testimoni kita mengenai apa yang terjadi pada kita, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya share sedikit untuk closing kita pada malam hari ini, ya. Udah ya? Udah bisa, Pak? Jelas-jelas Pak, kurang slideshow aja. Iya. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya share sedikit apa ya yang harus kita lakukan. Mungkin beberapa dari kita masuk ke bisnis faras melalui pengalaman penyakit. Mungkin ada beberapa dari kita melalui pengalaman bagaimana pengalaman berbisnis berjaringan, ya. Jadi beberapa kita ini seperti Bu Clara, ya, Bu Linda tadi masuk ke bisnis faras berdasarkan pemicunya adalah penyakit yang ada di dalam tubuhnya, ya. Itu satu poin juga, ya. Bagaimana kita merubah penyakit menjadi berkat. Kepada calon-calon pelanggan kita juga kita bisa jelaskan, ya. Bisa penyakit menjadi berkat, ya. Bapak, ibu-ibu, inilah keluarga saya, istri saya yang saya bilang tadi, yang menderita kista mulai kami menikah, ya. Jadi kami sekarang menjadi keluarga faras, suami istri aktif di faras, bapak ibu, ya. Karena pengalaman tadi, ya, pengalaman testimoni apa yang kita pakai, apa yang kita alami dengan faras, kita bisa jual ke orang lain karena pengalaman sendiri, ya. Dan apalagi keluarga-keluarga dekat yang mengetahui apa yang kita alami. Bapak, ibu-ibu, dan ya, saya selama faras ini, setelah menjadi terapis faras, saya menjadi sangat dekat dengan orang-orang lansia. Ya, melihat orang lansia, saya pengen selalu mendekat, menepuk pundaknya, karena itu kita menjadi pengen, ya, seandainya bapak ini bisa diterapis, ya, dengan faras sangat luar biasa. Jadi kemarin itu ada orang tua lewat dari tempat saya panggil, ya, saya panggil, Pak, mau dibalur dengan faras nggak? Faras apa itu? Kita jelaskan, dibalur, bapak ini dibalur, ya. Jadi hal-hal yang begini yang membuat kita merasa bermanfaat, ya, kepada orang-orang lain, ya. Bagaimana kita membalur orang, ya, dengan penuh cinta, ya. Kita cerita dan ngobrol. Itu yang semangat buat saya. Nah, selama menjadi pebisnis faras, bahwa selalu ada semangat untuk membalurkan tangan saya kepada punggung orang-orang. Jadi pada orang-orang juga saya cerita, seandainya orang tuamu bisa kamu balur tiap malam, kamu sungguh anak yang berbahagia, saya bilang. Kalau ada orang tua, saya bilang kepada teman-teman, kalau bisa orang tuamu kau balur tiap malam, selagi masih hidup, di situ kamu punya kebahagiaan, saya bilang. Ya, itu yang sering saya ungkapkan kepada orang lain. Bapak, ibu-ibu, terus bagaimana kita meyakinkan orang untuk berbisnis? Setelah kita jelaskan testimoni-testimoni kita, bagaimana kita sembuh, tentunya kita harus masuk ke goal utama kita, bagaimana kita merekrut orang lain untuk ikut berbisnis di faras. Bapak, ibu-ibu, berbisnis di faras ada dengan 2 jalur, ya, paket reguler dan paket bisnis.
Bapak-bapak, ibu-ibu, paket reguler hanya 500. Paket bisnis 2,975. Apa bedanya? Ya, kalau paket reguler, ya, mungkin orangnya yang membeli, yang masuk setelah ikut mungkin dia udah lupa karena hanya 500.000, ya, dipakai, ya mungkin dia kan tidak berkembang lagi. Tapi kalau kita masuk dengan 2,9, ya, kepada orang, kita menjual 2,975 kepada orang lain, mungkin dia akan berpikir keras bagaimana supaya bisnis ini jalan. Tapi kalau yang 500, kebanyakan orang-orang yang kita rekrut dengan 500, besok lupa dia lupa, besok dia lupa apakah dia ada paras atau enggak. Tapi kalau yang 2,9 pasti dia ingat bahwa dia harus menjual. Nah, itu perbedaan Bapak Ibu. Ini banyak kita jumpai di lapangan, ya. Jadi kalau bisa rekrutlah mereka dari paket bisnis. Berikutnya ini ada variasi-variasinya, ya, paket A, paket B, variasi klasik dan variasi paras natural, ya. Harganya beda, ya. 2813, 2816 dan 2975. Hanya bedanya adalah kalau dia fokus ke klasik atau fokus ke natural. Ya, tergantung orang akan menjual minyak paras itu kepada orang-orang yang betul-betul bermasalah. Itu pasti dia jual dengan paras klasik. Tapi untuk perawatan tubuh kita rekomendasikan paras natural cukup untuk pelanggan-pelanggan kita. Itulah gambaran bagaimana kita merekrut, ya, new member kepada jaringan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, memang keuntungan menjadi agen paras satu diskon 20-30%. Ya, itu menjadi keuntungan kalau kita berbisnis paras dengan menjual apa yang kita peroleh. Tapi berikutnya adalah bisnis bagi hasil, adalah bisnis jaringannya. Ya, ini yang nilainya cukup besar. Bisnis bagi hasil, bonus produk, dan bonus uang sampai ratusan juta, bahkan miliaran per bulan. Nilai yang kedua ini adalah nilai inti daripada kalau kita menjadi agen paras. Yang pertama adalah menjadi pedagang paras. Dapat diskon 20-30%. Pedagang paras atau pemakai paras. Ya. Tapi kalau kita menjadi pebisnis yang poin 2, berikutnya ada promo kompetisi yang bisa dapat hadiah, smartphone, mobil, bahkan rumah dari paras, ya. Bahkan jalan-jalan ke Bali, bahkan ke luar negeri, itu tersedia untuk menjadi, jika kita ikut menjadi agen paras. Bapak Ibu-ibu, kalau Bapak Ibu-ibu sudah agen, tentunya Bapak Ibu belajar bagaimana menjelaskan ini kepada calon-calon prospek kita. Kalau Bapak Ibu belum menjadi agen, pada malam hari ini bisa kita diskusikan supaya Bapak Ibu menjadi agen, ya. Apa yang diperlukan untuk penjelasan bisa kita sharing sama-sama, ya. Keuntungan pedagang eceran seperti yang disebut tadi, harga jual paras klasik, ya, harga jual 350, harga beli 285, jadi keuntungan 65.000. Bapak Ibu-ibu, ini harga lama, ya. Maret akan naik lagi, naik harga, ya. Jadi ini masih harga lama. Inilah keuntungan kalau kita berjualan, ya, kita menjadi pedagang. Inilah yang menjadi keuntungan kita. Seperti yang saya sebut tadi, keuntungan pedagang beda dengan keuntungan berbisnis berjaringan. Ini hanya untuk pedagang. Bapak Ibu-ibu, ada quotes yang mengatakan Anda tidak dapat mengubah masa lalu Anda, dan janganlah terlalu khawatir dengan hari esok. Hari ini adalah hari yang dapat mengubah masa depan Anda. Anda memutuskan masa depan Anda. Terima kasih. Itulah presentasi singkat saya pada malam hari ini. Ya, semoga Bapak Ibu-ibu
dapat pencerahan dengan apa yang kami ungkapkan. Jika ada salah-salah, bisa dimaafkan ya apa yang kita jelaskan pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC Pak Mangku. Terima kasih Pak Mangku. Oke, terima kasih Pak Eban pengalamannya, sharingnya di waktu sibuk malam ini mau berbagi manfaat buat kita semua. Terima kasih Pak Eban. Salam sama Ibu. Oke. Terus ya, kita teman-teman yang sudah bergabung di sini, akhir acara nanti kita ada door prize para sekitar 60 mili. Kalau teman-teman yang sudah sehat harus menunggu biar sakit dulu untuk join, jangan. Malah yang sehat ini kita berbagi manfaat buat teman-teman yang lainnya. Kalau yang lagi sakit, mudah-mudahan ini menjadi pintu masuk Bapak Ibu pakai paras, sembuh dan bisa menceritakan apa yang Bapak Ibu alami, bisa sembuh dengan paras ini. Terus untuk foto bersama dulu sebelum undian door prize, silakan panitia atau Pak Eban stop share dulu. Pak Eban masih kelihatan di layar Pak Eban? Apa ya? Oh sebentar ya. Masih kelihatan. Sambil menunggu untuk siapa teman-teman, ini ada Bu Ngalin Sitanggang, ini Resen ini mau bertanya tuh gimana? Bu Ngalin Sitanggang, Ibu atau Bapak ini ya? Resen ini atau kepencet? Bu Ngalin Sitanggang, halo? Teman-teman doa yang kencang sambil open kamera biar menjadi kenangan buat kita. Kita foto bersama sebentar. Biarlah teman-teman yang ingin mendapatkan door prize malam ini biar bisa mendapatkan untuk 2 orang beruntung. Sudah ready? Panitia? Open kamera. Oke. 1, 2. Ya, layar pertama ya. Layar kedua. 1. Ya. Udah selesai Pak Iban? Belum. Oh. Layar ketiga. Bentar, Pak. Langsung di copy paste soalnya. Oke, layar terakhir. Oke. Oke, Pak. Sudah ya, terima kasih teman-teman. Untuk besok webinar hari Jumat, itu yang teman-teman yang sudah member, malam ini memutuskan join, hubungi pengundangnya. Besok ikut basic trainingnya, karena besok itu dibahas kupas tuntas tentang bagaimana di sini menghasilkan bonus hariannya, bonus mingguan, bonus bulanan, bahkan ada bonus untuk jalan-jalan ke luar negeri, dari jalan-jalan ke Bali gratis, jalan-jalan Caribbean Cruise, jalan-jalan ke Jepang dan Turki juga. Besok itu dikupas tuntas oleh elite leader lainnya sama orang yang sudah membuktikan hasilnya di Paras ini. Tanya pengundang, besok jadwalnya di-share linknya di tiap-tiap grup. Panitia siap mengundi yang dapat 1 Paras Care Hot pertama, 60 mili senilai 200.000. Beruntungnya ongkir ditanggung pemenang. Silakan panitia undi. Udah, Pak? Jelas sudah mulai. Ya, kita undi ya. Diacak dulu ya, diacak dulu. Udah, 1. Udah siap ya?
Ibu Maulida. Maulida nggak ada Pak Iban. Nggak ada. Kayaknya udah lip ya. Tadi. Hapus ya. Hapus. Oke. Ulangi. Satu lagi. Ulangi ya. Diacak dulu lagi. Diacak lagi ya. Nah. Evan Justin. Ada? Ada orangnya Pak. Evan Justin silakan komen. Ada orangnya. Halo? Ibu, ada Bapak Evan Justin, selamat dapat Paras Care Hot 60 ml senilai 200.000. Silakan komen atau raise hand atau open kamera. Selamat Mas Evan. Oh, dari Pak Arijadi nih ya. Orangnya ada Pak Arijadi ya? Bisa nongol Pak. Biar dapatnya itu sah jadinya. Bapak tidak jawab. Ya, ada. Ya, ada. Mana orangnya itu? Oh, sih. Kelihatan orangnya, Pak. Udah sepi. Oh, buka aja video. Videonya buka, tapi badannya jangan kelihatan. Tidur. Orangnya tidur. Halo Pak Evan Justin. Iya, iya, Pak. Ya, ya. Ada dekat dia. Iya, iya. Ya, Mana oke. nih? Pak Evan Gambarnya Justin. dibuka. Ya. Suaranya, Pak. Pak Evan dari mana Pak Evan? Surabaya. Oh, Surabaya. Selamat Pak Evan ya. Nanti dihubungi sama panitia Pak Evan Justin ya. Ya, siap. Ya, Ini Pak Leadernya siapa Pak Evan? Bu Yanti. Oh, Bu Yanti. Oke, terima kasih Pak Evan ya. Nanti ongkir Ya. ditanggung Pak Evan ya. Siap. Salam sama keluarga Pak Evan, sama malam. Oke. Lanjut, Malam. lanjut. Lanjut yang kedua, pemenang yang Yang kedua ya. Ya. Ya, oke ya. Acak lagi ya. Ya. 1, 2. Nugroho. Nugroho. Nugroho ada orangnya. Pak Nugroho, silakan Pak. Halo. Ada. Oh, ada. Stop share screen dulu Pak Eban. Udah ada orangnya Pak Eban. Pak Nugroho dari mana? Ya. Surabaya. Oh, sama. Leadernya siapa Pak Nugroho? Bu Renata. Bu Renata. Oke. Terima kasih ya. Terima Selamat kasih. malam Pak. Jangan lupa balur-balur malam Jumatnya sekarang. Ya, terima kasih. Oke. Dengan berakhirnya door prize, terima kasih teman-teman. Saya mewakili pengundang, panitia di sini. Mohon maaf salah kata, salah ucap. Biarlah manfaatnya biar kita bisa ambil. Ingat balur-balur parasnya sebelum istirahat biar besok segar, bugar, dan enak beride kreatif lagi. Sampai jumpa Zoom berikutnya besok di webinarnya Basic Training Kantor. Itu pelatihan-pelatihan online, jauh di mata tapi dekat di Zoom. Selamat malam, saya sampaikan kepada semuanya, selamat beristirahat. Kita akhiri dengan satu lagu. Silakan panitia satu putar lagu, silakan teman-teman yang mau live, silakan live, selamat istirahat. Salam sama keluarga di rumah masing-masing. Terima kasih, dan terima kasih.